Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ervin Wijayanti, nomor induk mahasiswa 857014601. Di sini saya akan membuat simulasi pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan dosen pembimbing atau tutor yaitu Bapak Wawan Setiawan, SPD MP. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Hari ini sepertinya sangat ceria sekali. Oke, ya anak-anak hari ini belajarnya dijadikan satu dikarenakan ibu guru yang mengajar di kelas 4 itu sedang sakit. Jadi hari ini tidak bisa hadir karena kalian juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadikan satu di kelas ini. Baik, sebelum kita belajar, ayo kita atur dulu tempat duduknya. Untuk kelas 4 silakan di sebelah kanan ibu. Dan untuk kelas 5 silakan di sebelah kiri ya, baris yang sebelah kiri. Kemudian ini papan tulis ibu bagi menjadi dua ya. Akan mengajar secara bergantian ya. Sebelum kita belajar, ibu minta untuk kelas 4 menyiapkan teman-temannya. Kita berdoa bersama-sama. Silakan Bara. Jadi nanti kita belajar tetap dalam satu ruangan ini. Ibu akan mengajar kalian secara bergantian. Ingin mengecek kehadiran kelas 4, adakah yang temannya tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Oh, Tika. Ada surat izinnya? Ya, terima kasih. Kelas 5? Hadir semua ya, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4 Ibu akan sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi yang ada pada zaman dulu hingga zaman modern. Kemudian siswa mengamati perbedaan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi zaman dulu dengan yang ada di zaman sekarang atau zaman modern. Tujuan pembelajaran untuk kelas 5 hari ini diharapkan siswa-siswi kelas 5 bisa memahami sifat-sifat cahaya dan mendeskripsikan sifat-sifat dari cahaya. Coba untuk siswa-siswi kelas 5 silakan buka modulnya, silakan dibaca terlebih dahulu. Ibu akan memberikan pembelajaran di kelas 4. Nah, siswa-siswi kelas 4, Ibu di sini akan menjelaskan kepada kalian. Silakan dibuka modulnya sambil Ibu jelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi dari masa dahulu, zaman dahulu sampai zaman sekarang ya. Jadi teknologi zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangatlah berbeda. Jadi teknologi itu dibagi menjadi 3 ya. Ada teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Jadi teknologi produksi, komunikasi, transportasi itu pada zaman dulu tentu berbeda dengan zaman sekarang. Dari alatnya, ya kecanggihannya. Kalau zaman dulu semuanya biasanya masih manual ya, masih sangat sederhana. Tapi zaman sekarang semuanya serba canggih. Seperti komunikasi juga. Komunikasi kalau zaman dahulu dengan ini ya, dengan surat, dengan telepon tapi masih pakai telepon umum gitu ya. Dan juga transportasi, kalau zaman dahulu semua transportasi masih sangatlah sederhana ya. Seperti apa Nana contohnya? Iya, pinter. Memakai sepeda itu sudah sangat keren sekali ya. Namun sekarang setiap rumah sudah punya apa Nak? Kendaraan apa? Iya, motor. Semua sekarang setiap rumah sudah mempunyai kendaraan roda 2 yaitu motor. Sekarang sebutkan contoh alat transportasi zaman dahulu apa saja? Iya, pinter. Kalau yang sekarang? Iya, pinter pesawat. Apa lagi? Iya, kereta api listrik. Kemudian apa lagi? Iya, dengan mobil. Mobilnya baik. Untuk kelas 4, kalian tadi sudah membentuk beberapa kelompok. Ini Ibu berikan gambar-gambar ya. Di sini gambar-gambar alat transportasi. Nanti silakan didiskusikan kepada teman-temannya. Ibu minta dari masing-masing kelompok menjelaskan hasil diskusinya. Bagaimana kelas 5 sudah dibaca? Setelah dibaca didiskusikan, Ibu minta masing-masing untuk memberikan hasil diskusinya. Ayo kelompoknya Arya. Bagus, sudah bagus ya. Selanjutnya kelompoknya Aisyah. Ya, sangat jelas sekali ya. Oke, good job. Baik, itu tadi anak-anak sudah bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya. Oke, sekarang kelas 5. Bagaimana setelah berdiskusi tadi? Ayo coba sebutkan sifat-sifat cahaya ada berapa? Ya, betul, ada 4 ya Nak ya. Coba tolong sebutkan. Iya, oke. Sekarang perhatikan Ibu akan menjelaskan ya tentang yaitu 4 sifat cahaya. Ya, jadi yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Ya, peristiwa cahaya dapat merambat lurus ini dapat kita lihat dalam contoh kehidupan kita sehari-hari, yaitu peristiwa ini terjadi pada senter ya, senter yang kita sorotkan, kita hidupkan ya cahayanya. Jika kita sorotkan ke depan, maka dia akan merambat lurus ya sesuai arah sorot cahaya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan ya. Cahaya dapat dipantulkan yaitu ketika cahaya mengenai permukaan datar dan licin, cahaya akan mengalami pantulan teratur ya. Contohnya adalah pada cermin ya, kaca. Kemudian yang ketiga,
cahaya dibiaskan atau dibelokkan. Nah, peristiwa ini terjadi saat cahaya merambat dari satu medium ke medium yang lain yang mempunyai indeks bias berbeda. Yaitu contohnya ketika seseorang berenang ya, kalau dilihat dari atas itu pasti akan berbeda sebenarnya dengan keadaan yang di dalam. Kemudian contohnya lagi misalnya pensil kita masukkan ke dalam gelas berisi air, kita isi air setengah saja ya. Seperti itu kita perhatikan, pasti di situ akan terlihat bengkok ininya pensilnya ya. Nanti kita bisa lihat secara langsung, anak-anak sudah siapkan alat-alatnya. Kemudian yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, disebut juga dengan dispersi cahaya. Adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni. Nah, ini terjadi pada contohnya yaitu munculnya pelangi ya. Kemudian air yang terkena sinar matahari yang sangat terik itu juga bisa membuat seperti ada pelangi begitu ya, berwarna-warni. Nah, itu tadi tentang 4 sifat cahaya. Sampai di sini anak-anak paham? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, tadi kita sudah membentuk beberapa kelompok ya. Anak-anak silahkan dari kelompoknya masing-masing disiapkan peralatan untuk melakukan percobaan ya tentang sifat-sifat cahaya. Ya, seperti tadi salah satunya adalah anak-anak membawa senter sudah ya. Kemudian pensil, gelas, air, dan seterusnya sudah Ibu bagi masing-masing kelompok. Oke, Ibu tinggal sebentar, kalian silakan melakukan percobaan. Ibu akan kembali ke kelas 4. Bagaimana kelas 4? Sudah selesai dengan tugasnya? Oke, masing-masing kelompok silakan maju ke depan dan bacakan hasil diskusinya ya. Oke, bagus sekali ya anak-anak, alhamdulillah sudah paham dan mengetahui alat-alat transportasi sesuai dengan gambarnya yang ada di situ. Terima kasih atas pertanyaannya Budi, bagus sekali ya. Jadi rambatan cahaya itu dapat menembus benda tipis ya, atau benda bening atau transparan. Nah, benda-benda ini dinamakan dengan benda translucent. Ya, contohnya saja kain hordeng yang tipis jika di center maka akan terlihat cahayanya akan tembus. Kemudian misalnya kertas kita centering tapi kertas yang tipis itu juga akan tembus. Kemudian jenis-jenis plastik ya, beberapa jenis plastik yang transparan itu juga bisa tembus cahayanya. Begitu Budi, paham nah? Ya, terima kasih ya sudah bertanya. Yang lainnya? Oke, sudah cukup. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar banyak sekali ya. Oke, kita sama-sama menyimpulkan ya nak ya, kelas 4 dan kelas 5. Coba kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ayo anak kelas 4 tadi sudah belajar tentang apa saja nak? Iya betul, yaitu tentang teknologi produksi, komunikasi, dan alat transportasi yang ada di sekitar. Kemudian kalau kelas 5 tadi tentang apa nak? Ya tentang sifat-sifat cahaya. Bisa memberikan contohnya? Oke, ya pintar ya. Apa saja? Ada berapa sifatnya? Ada? Ya ada 4. Coba sebutkan. Coba Dila sebutkan. Ya, good job Dila, pintar. Oke, Dani? Oke, good job juga. Semuanya bisa ya. Alhamdulillah sudah paham. Belajar ya tentang teknologi produksi, alat transportasi, komunikasi yang ada di lingkungan sekitar kita dari zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya sangatlah berbeda. Kemudian tadi juga kelas 5 sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada 4 tadi ya, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, dan juga cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh-contohnya juga tadi sudah paham semua dan kita juga sudah melakukan percobaan ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang puisi ya untuk kelas 4, dan kalau untuk kelas 5 nanti SBDP, dan untuk kelas 5 nanti kita belajar tentang tangga nada minor dan mayor, yaitu pelajaran SBDP. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, rajin-rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah supaya anak-anak bisa memahami materi pelajaran yang telah Ibu berikan, dan semoga anak-anak bisa meraih cita-cita anak-anak. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pelajaran kita pada hari ini. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat anak-anak.